Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Insidious. Film horor Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film ini ditulis oleh Leigh Whannell dan disutradarai oleh James Wan. Pemerannya antara lain Patrick Wilson, Rose Byrne, Lindsay, dan Barbara Hershey. Oke, langsung saja. Mari kita simak cerita filmnya, guys. Renai dan Josh Lambert baru saja pindah ke rumah baru dengan 3 anak mereka. Can I have it by the end of the day? Billing department. I need a bowl, Mom. Pada suatu pagi, Renai melihat album foto keluarga dengan anaknya, Dalton. Kemudian anaknya itu bertanya, mengapa tidak ada foto Josh ketika masih anak-anak? What are you looking at? Your mom. And as a kid wants to, believe it or not. I don't think we have any. It's really hopeless at keeping photos. Renai beralasan bahwa ayahnya malu dan tidak menyukai foto dirinya sendiri. Suatu hari, Dalton mendengar sesuatu di atas dan pergi untuk menyelidiki. Saat ia masuk ke dalam, ia mencoba memanjat tangga untuk menyalakan lampu, tapi jatuh karena tangga retak. Saat jatuh ke lantai, ia menatap penuh ketakutan di kegelapan seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Dalton! Honey, where are you? What happened? Did you fall? Did you fall off the limit? Okay, do not explore anymore. It's very dangerous, okay? It's off limits now. So no more exploring up there, okay? Okay. Kemudian, Renai menyuruhnya untuk beristirahat. Josh menasehatinya untuk tidak bermain di atas atap lagi. Keesokan harinya, Dalton tidak terbangun dari tidur. Gotta get ready for school. Dalton. Dalton. Renai dan Josh bergegas membawanya ke rumah sakit. Para dokter mengatakan dia dalam keadaan koma. You can't just not wake up. I mean, Some further testing. It's only been a couple of days. It could take a little longer. 3 bulan kemudian, Dalton dipindahkan kembali ke rumahnya saat masih dalam koma. Tak lama setelah itu, rangkaian peristiwa mengusik mereka mulai terjadi. Renai mendengar suara aneh dari alat pemantau bayi dan cetakan tangan berdarah di alas kasur tempat tidur Dalton. Disertai penampakan seorang pria aneh di kamar tidur bayi perempuannya. Dalton's room. Renai menjadi lebih terganggu ketika anak mereka, Foster, mengatakan dia tidak suka ketika Dalton berjalan di sekitarnya pada malam hari. Renai memberitahu Josh tentang peristiwa tersebut dan ingin segera pindah dari rumah yang mereka huni saat ini. you've been coming home late every single night. In all the years you've worked at You think our house is haunted? I don't think it. I know it. Deal with this.
can't spend another night here, please. Please, please. Di rumah baru, peristiwa supranatural masih saja terjadi. Ibunya Josh, Lauren, ingat sebuah mimpinya. Dalam mimpinya itu, ia masuk ke dalam kamar Dalton dan melihat suatu bayangan hitam berdiri di sudut dan mengatakan bahwa kaumnya menginginkan Dalton. Selanjutnya, Lauren melihat makhluk berwajah merah berdiri di belakang Josh. Kemudian, Dalton diserang di kamarnya. Peristiwa ini membuat Lauren menghubungi temannya, Alice Rayner, yang ahli dalam kegiatan penyelidikan paranormal. Keluarga Alice dan tim cenayang memasuki ruangan Dalton. Starfleet Series 1. Huh. It's not that hard. You know what you're doing. Alice melihat dan menggambarkan sosok yang ada di kamar tersebut kepada asistennya. Sosok hitam dengan wajah merah dan mata berongga gelap di langit-langit kamar Dalton. Sosok yang sama yang Lauren lihat sebelumnya dalam rumah. Alice menjelaskan kepada Renai dan Josh bahwa Dalton memiliki kemampuan proyeksi astral sejak kecil. Alasan bahwa Dalton berada dalam keadaan koma karena ia tanpa rasa takut bepergian terlalu jauh ke dunia roh. Dan akibatnya ia tersesat di suatu tempat yang disebut The Void. Itu adalah sebuah tempat bagi roh-roh yang tersiksa setelah kematian. Sementara roh Dalton ada dalam dunia lain, sehingga raganya tanpa roh. Roh-roh yang tersisa mendambakan kesempatan untuk masuk dalam hidup melalui raga Dalton. Selain itu, setan ingin menggunakan Dalton untuk niat jahat. Untuk mengonsumsi tubuh, diperlukan periode waktu dan energi. Skeptis pada awalnya, kemudian Josh menyesal karena keraguannya tersebut dan akhirnya percaya tentang kemistisan. Ketika ia menemukan gambar-gambar oleh Dalton yang menyerupai setan angka yang dijelaskan Alice. Mereka menjalankan ritual untuk berkomunikasi dengan Dalton. Setan menggunakan tubuh Dalton untuk melawan 3 roh lainnya yang menginginkan tubuh Dalton. Setelah ritual, Alice memanggil Lauren dan mengungkapkan bahwa Josh juga bisa melakukan proyek astral dan diteror oleh roh jahat pada masa kecilnya. Lauren menunjukkan mereka foto Josh pada masa kanak-kanak, menjelaskan tentang bayangan wanita tua di belakangnya. Pada foto Josh tersebut, ada bayangan wanita tua yang mendekati Josh sampai beberapa inci darinya. Ia menjelaskan sambil dipenuhi rasa takutnya akan foto tersebut. Alice menunjukkan bahwa Josh harus menggunakan kemampuannya untuk menemukan dan membantu mengembalikan jiwa Dalton. Josh menyetujuinya dan pergi ke dunia roh. Do not draw attention to yourself. Of your forehead. The universe is
beat them, you are stronger. You are the one alive. Di sana, ia menemukan Dalton yang sedang dirantai ke lantai dan membebaskan anaknya. Tetapi setan menemukan kehadiran Josh dan menyerang mereka. Dalam pencarian raga mereka, roh Josh dan Dalton melarikan diri dari setan yang mengejar mereka. Tepat sebelum terbangun, Josh meninggalkan anaknya untuk menghadapi bayangan wanita tua yang muncul untuk menuju ke dalam rumahnya. Back to us. Get away from me! Get away! Saat ia berteriak untuk pergi darinya dan berteriak bahwa ia tidak takut, akhirnya roh tadi mundur ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, Josh dan Dalton terbangun dan semua roh lenyap. Segenap keluarga sekarang gembira karena bersatu kembali. Renee, Dalton, dan Lorraine sedang mengobrol di dapur. Alice sedang berbicara untuk berpamitan kepada Josh. Saat Alice mengambil foto masa kanak-kanak dari tengah Josh, Alice merasakan sesuatu dan memotret Josh. Josh langsung memarahi Alice seraya berkata bahwa ia tidak ingin difoto dan mencekik Alice. Renee mendengar Josh berteriak, ia menuju ke ruangan sumber suara. Di sana ia menemukan Alice telah tewas setelah Josh pergi. Dia mencari Josh. Ia melihat kamera Alice terdapat foto bayangan seorang wanita dengan gaun pengantin. Ini menunjukkan bahwa apa yang Alice lihat adalah Josh dengan tampang tua dengan tangan dan kuku yang kotor. Tiba-tiba Josh memegang bahu Renee sambil mengatakan, "Renee, aku di sini." Kengerian menyelubungi wajahnya saat ia melihat ke belakangnya. Itulah alur film Insidious guys, yang dirilis tahun 2011. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Jangan lupa guys, sama hari ulang tahun kalian. Salam Detektif Movie.